Of all the numbers that matter in business, here's the one that matters most. 7.7 billion. Because that's how many people there are on this planet. We believe in an inclusive, sustainable digital economy that works for everyone. So every day, we work with banks, merchants, businesses, cities, and governments to solve human needs with human ideas. Every capability we build on, every investment we make, and every partnership we enter into is driven by MasterCard's mission to improve people's lives. We're helping retailers reimagine how people shop, developing new digital-first payment experiences, helping independent workers thrive in the gig economy, enabling people and businesses to move money around the world, making transactions of all kinds safer and more secure, developing new artificial intelligence solutions to detect and fight fraud, giving people and businesses more control over their financial data, modernizing commercial payments for businesses of all sizes all around the world, empowering every business everywhere to drive economic equality, all in a pursuit of our vision of an economy where everyone can reach their potential. And we continue to redefine the look, the feel, and even the sound of a brand that touches the lives of billions of people every day. At MasterCard, we are here to help our partners help people. Because we believe when you start with people, you can start something priceless. Nama saya Indah Tiara Putri, umur saya 14 tahun. Seperti Indah kan ingin menjadi seorang dokter. Indah tentu harus lebih mengetahui tentang teknologi-teknologi di masa yang akan datang. Karena itu, kita tidak boleh tertinggal dengan zaman. Indah harus lebih giat belajar dalam mencapai cita-cita Indah. Kemudian orang tua di rumah pun sangat-sangat mendukung untuk kesuksesan Indah di masa yang akan datang. Dan Indah pun berterima kasih karena Indah menjadi salah satu perwakilan peserta program MasterCard Girl for Tech. Karena ilmu yang mereka berikan terhadap Indah, ilmu yang sangat bermanfaat bagi Indah sendiri untuk mencapai cita-cita Indah di masa yang akan datang.
dan YouTube okezone.com. Atau boleh ditambahin Mbak sebelum chat dengan Ibu Veronica. Udah mau mulai ya? Sorry. Udah mau mulai. Udah, nggak usah. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat. Selamat datang di acara webinar dengan tema Girls Empowerment Through STEM Education. Webinar ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama antara MNC Portal dengan Mastercard yang bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana sih situasi terkini mengenai peran perempuan dalam kemajuan dan perkembangan pendidikan STEM di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus. Bersama saya Bunga Harumdani yang akan menemani Anda sekalian, hadirin sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum lanjut, mari kita sapa terlebih dahulu para pembicara yang sudah hadir melalui virtual pada siang hari ini. Good afternoon and a very warm welcome to Vice President Mastercard Center for Inclusive Growth, Ibu Allison Eskelsen. Thank you for joining us today, Mrs. Allison. How are you? I'm very well, thank you. Thank you so much for having me. It's just a pleasure to be here with my esteemed colleagues. So you're live in Singapore, from Singapore, right? I am live from Singapore, unfortunately not in Jakarta with all of you. Okay, thank you Mrs. Allison for joining us today. Dan saya juga ingin menyapa nih founder and CEO of YCAP Foundation, Ibu Veronica Kolondam. Halo, apa kabar Ibu Veronica? Halo Bunga, halo semuanya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol bersama ya hari ini. Dan selanjutnya saya juga ingin menyapa Director of Consumer Business BRI, Ibu Handayani. Ibu Hani, apa kabar? Hai, apa kabar Bunga? Apa kabar semuanya? Ibu Veronica, hi Allison. Hope you are doing well there in Singapore. Selamat siang semuanya, senang bisa berada di sini. Baik, terima kasih Bu Handayani dan seluruh pembicara kita hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar siang hari ini. Selain itu, saya juga ingin menyapa nih para partisipan yang sudah bergabung hadir secara virtual. Halo para wanita hebat, para ibu, para pengajar, para siswi, selamat siang, tetap semangat ya dan semoga dalam keadaan sehat. Dan webinar hari ini bisa disaksikan selain melalui Zoom, bisa juga di YouTube okezone.com. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini bersama para narasumber, berbicara mengenai pendidikan STEM nih ya, data dari United Nations menunjukkan bahwa secara keseluruhan di seluruh dunia, proporsi lulusan perempuan di bidang STEM lebih kecil daripada laki-laki. Namun di sejumlah negara, perbedaan antara lulusan laki-laki dan perempuan atau gender gap lebih mencolok dari yang lainnya. Tapi menariknya nih ya, dari data yang sama, Indonesia justru ada di antara negara-negara dengan proporsi lulusan perempuan di bidang STEM yang relatif tinggi. Wow, tentu kita patut berbangga mendengar hal ini, apalagi hari ini kita akan mendengarkan insight dari 3 sosok pemimpin wanita yang hebat. Jadi jangan beranjak dari layar Anda, tetap disimak pembicaraan kita karena nanti kita juga akan ada kuis dengan pertanyaan seputar tema hari ini. Baik, langsung saja kita mulai bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai kita di siang hari ini. Yang pertama, saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan founder and CEO of YCAP Foundation, Ibu Veronica Kolondam. Ibu nih yang menarik sekali ya, Ibu nih selalu semangat banget ya bersama YCAP Foundation. Dari tahun 99 Ibu membangun generasi muda dengan berbagai program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Bahkan saat ini yang membanggakan juga YCAP Foundation menduduki peringkat ke-29 ya dalam top 200
top 200 SGO World oleh NG Advisor di Jenewa pada tahun 2021. Selamat Ibu. Thank you, terima kasih Bunga. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana YCAP Foundation memandang industri STEM nih Bu, di tengah pesatnya pertumbuhan digital saat ini? Silahkan Ibu Veronica. Ya, terima kasih Bunga. Ini memang pandemi ada berkatnya tersendiri ya, kalau saya bisa bilang. Jadi akselerasi dari pendidikan dengan teknologi, jadi terpaksa harus ada, kalau enggak tersisih. Memang kenyataannya secara global data menunjukkan hampir 30% murid yang harus online terpaksa tidak bisa lanjut sekolah, sementara putus karena tidak ada alatnya, tidak ada internetnya. Kalau ada internet atau alat, nggak ada kemampuan literasinya ya. Jadi memang menyedihkan. Tapi kalau kita lihat STEM in particular, saya lihat harapan besar karena bukan saja kita udah nggak ngomongin Industry Revolution 4.0, we're now talking about the 5.0, which is customization of teknologi. Itu yang menurut saya lebih menarik karena ketika kita menggunakan teknologi untuk kebaikan, technology for good, this is exactly where kita bisa mengpersonalisasi ya. Jadi customize ke bagaimana approach yang cocok untuk komunitas tertentu lewat teknologi. Nah, itu tuh 5.0 yang saya ingin highlight di sini. 4.0 ya sudah terjadi, udah berjalan. Sekarang udah terjadi, that's why kita masuk kepada teknologi online learning dan yang lain sebagainya. Gamification itu juga menjadi satu pilihan yang lagi happening banget, lagi hot di saat pandemi ini. Bahkan saya mungkin Ibu Handayani juga di BRI Institute udah mulai embracing all this gamification way of learning, which is so exciting. Kalau saya sih memang sangat ya optimis gitu ya, orang social aktivis pasti kan optimis dan positif gitu kan. Dan STEM ini memang menjadi pilihan yang gini loh, kalau dulu tuh masih ada pilihan sama sekali nggak mau digital atau nggak mau pakai teknologi, tapi sekarang udah nggak ada pilihan. Jadi kalau STEM specifically untuk belajar di bidang ini udah pasti plus karena harus menggunakan teknologi juga kan. Dan itu yang menurut saya menjadi akselerasi dari pembelajaran dengan teknologi di saat nanti pasca COVID. Bahkan kita semua udah terbiasa, terbentuk ya a new habit of learning with technology gitu. Jadi dengan adanya STEM ini justru mengakselerasi ya kebiasaan-kebiasaan baru di era pandemi ini gitu ya Ibu ya? Ya. Oke, baik Ibu, kita tahan dulu. Kita sudah dengarkan bagaimana STEM education di tengah pertumbuhan digital di era pandemi ini begitu penting dari mata Ibu Veronica. Lalu bagaimana pandangan dari Mastercard terkait hal ini? Mrs. Allison, we heard Mrs. Veronica's opinion about how much STEM education means for women nowadays. So in your perspective, why do STEM education and upskilling are so important right now? Oh, that's an excellent question. And I know Veronica has an amazing experience in this space. I think there's a few real positives that are going for Indonesia. You have a country with young demographics. You have broad internet access. You have access to mobile phones. And you also have this experience of having so many ASEAN unicorns that have originated from Indonesia. So these are all things that really make for the digital economy to be incredibly important going forward. In 2020, it was counted for about 2.9% of Indonesia's GDP, but it could grow as large as 20% by 2030. In order to capture this economic growth and to have it be inclusive, what Indonesia really needs right now is to close the divide on digital talent, which means that we need to invest today to ensure that young people, as well as mid-career professionals, entrepreneurs, that everyone is prepared to really succeed in the digital economy. The Asian Development Bank estimates that it's 9 million people short in terms of investing in that digital talent divide. And so if we invest today in STEM for girls, for children, for young adults, for entrepreneurs, for mid-career professionals,
professionals, we position Indonesia to really enjoy all the benefits of an inclusive digital economy that is accelerating growth in the country, but quite frankly in the region as well. So to grow the digital economy, we have to invest from right now, the STEM education for girls, for students. Okay, Absolutely. thank you, Mrs. Alison. Hold on for a moment. Now let's go to Ibu Handayani. Ibu Handayani ini merupakan salah satu figur wanita karir yang sukses di bidang perbankan. Mungkin banyak yang belum tahu juga ternyata Ibu ini merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Gigi ya, Bu. Nah tentunya Ibu sudah sangat familiar, sudah paham betul pendidikan STEM ini bagaimana. Nah menurut Ibu sendiri bagaimana perkembangan pendidikan STEM di Indonesia, Ibu Hani? Terima kasih Bunga, senang sekali ya saya ada di sebuah webinar yang topiknya Girls Empowerment Through STEM Education, because this is very relevant with the current condition now yang kita harus hadapi. Dan kalau kita lihat on daily activity in life gitu, nggak ada rasanya waktu yang kita lewati tanpa kita terinfluence oleh STEM gitu ya. Jadi starting when we wake up in the morning gitu ya, yang kita lihat pasti at the first time handphone gitu kan, whether there is a message atau nggak masuk, and then informations come in on the handphone dan seterusnya until kita mau tidur lagi. Kita selalu ada di situasi yang terinfluence oleh semua activity related to STEM gitu ya. Nah kalau ditanya tentang bagaimana educations atau di Indonesia kesiapannya gitu, menurut saya sih kalau saya lihat ya dengan pola pendidikan yang ada sekarang, kemudian juga kita lihat bagaimana respon animo ya dari teman-teman di, kalau sekarang kan kita bicara Gen Alpha, Gen X gitu ya, udah lewat dari Y juga lewat gitu. I think most of them itu sangat interest dengan yang informations atau knowledge yang terkait dengan STEM gitu. Mungkin berbeda dengan ketika kita dulu gitu ya, zaman dulu bicara tentang perempuan pasti kita bicara tentang kalau di high school tuh bicara tentang IPA dan IPS gitu ya. Perempuan lebih banyak ke IPS, kalau laki-laki lebih banyak ke IPA. Nah kebenaran saya sendiri sangat suka dengan semua yang terkait dengan mathematics, kemudian semua yang terkait dengan statistik, fisik gitu ya, fisika dan kimia gitu. Jadi itu buat saya itu hal-hal yang menarik karena itu menjadi kita berpikir lebih logik gitu. Oke, jadi semua aktivitas ini saat ini mengacu sebenarnya sudah melalui STEM juga ya Bu ya. Ada sainsnya, ada teknologinya, ada tekniknya atau engineering, ada math-nya juga atau matematika gitu. Tapi kondisi kalau sekarang Ibu lihat gimana? Apakah sudah banyak ketertarikan dari siswi Indonesia untuk menuju atau memilih di bidang STEM? Ya kebetulan kita baru ada program kan yang baru saja berlalu, Girls Take Over gitu ya. Itu kita memperingati International Girls Day gitu kan, tanggal 11 Oktober kemarin. Dari banyak applicants yang masuk begitu, itu juga terlihat mereka sangat very familiar dengan STEM ini dan mereka menunjukkan ketertarikan ya tentang bagaimana teknologi ke depan, bagaimana kemudian hal-hal yang dibutuhkan related to teknologi karena adanya disruptions gitu ya. Itu hal-hal yang menarik. Jadi menurut saya rasanya sekarang kalau kita bicara tentang science, teknologi gitu ya, mathematics, itu hal-hal yang menurut saya sih anak-anak sekarang into it ya, sangat punya interesting on it gitu. Oke, apalagi Ibu juga memiliki putri-putri ya Bu ya? Saya punya satu putri. Oh punya satu putri, oke. Lebih memilih apa Bu? Ke STEM? Kebetulan sehari-hari dia mengerjakan data untuk research, Wow. jadi
Ya, jadi ya kerjaannya ya crafting the data, based on the data, dia giving the advice gitu, kira-kira kayak gitu ya. Oke, Bu Handayani, terima kasih Ibu. Kita tahan sebentar. Berikutnya juga nanti kita ingin mendengar bagaimana perjalanan karir Ibu. Juga Ibu bisa berbagi semangat untuk kita semua yang ada di sini. Saya akan kembali ke Ibu Veronica and also Mrs. Allison. Kita kembali ke Ibu Veronica terkait kesetaraan gender nih Bu dalam bidang STEM. Bagaimana sih Bu porsi pekerja perempuan di bidang tersebut? Sebab STEM kita tahu seyogyanya juga terbuka untuk para kaum hawa. Silakan Ibu Veronica. Oke, boleh audionya. Ya, kalau kita lihat dari jumlah pekerja di Indonesia yang 130 juta itu, mungkin masih sekitar 80% itu pria ya. Dan 20%-nya wanita. Ini minimal yang saya lihat datanya di BPS. Tapi kalau kita jauh masuk ke pekerja khusus di STEM, ya di industri STEM gitu ya, yang ini lebih datanya sebenarnya lebih menarik gitu, karena ada 70% pria, 30% wanita. Tapi memang sekarang gini, ketika terjadi pandemi, ketika terjadi COVID ya, yang beresiko kehilangan pekerjaan itu wanita, dan data global menunjukkan 20%, dan di Indonesia mirip-mirip gitu. 20% wanita lebih beresiko untuk kehilangan pekerjaan, dan tandanya kalau di data BPS juga tuh ada tuh katanya antara 2019-2020 bulan Februari ya, dalam setahun turun memang jumlah pekerja wanita. Jadi saya rasa ada sedikit imbas dari COVID. Sementara kalau prianya ya lebih separuh dari angka wanita gitu. Mungkin sama-sama kehilangan pekerjaan zaman COVID, tapi biasanya wanita lebih beresiko untuk kehilangan pekerjaannya itu. Yang menurut saya itu kalau kita bicara emansipasi, proporsinya keseimbangan gender dalam workplace memang perlu ditingkatkan. Keseimbangan gender equality dalam bidang STEM tentunya harus ditingkatkan gitu ya. Tapi itu loh, gimana caranya kita memanage resiko itu sehingga pada saat harus memilih, mungkin Ibu Handayani boleh spit some light to us. Gimana tuh? How corporates make decisions, ya kan? Who to be let go? And is it gender? Jadi consideration, karena kalau kita tahu ya wanita married, punya anak, waduh ribet. Terus hilang 3 bulan, ntar 6 bulan anak sakit, aduh pusing. Nah ini biasanya apakah ini menjadi faktor penentu? So I was just saying about the risk of gender, Allison, losing jobs. We look at the global data how women are actually more at risk of losing their job in times of pandemic like this. So that's pretty much the additional thoughts on the gender equality in the workplace. Back to you, Bunga. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin tadi bisa menanggapi jawaban dari Ibu Veronica. Ibu Handayani silahkan. Wah, ini pertanyaan yang sering muncul nih ya kalau dia bicara perempuan gitu. Kemudian how we manage time. Kemudian there's a lot of a challenge gitu buat kita, karena kita dikenal sebagai seseorang yang bisa multitasking gitu kan. Itu selalu dihadapkan dengan kalimat-kalimat seperti itu gitu. Jadi memang tadi seperti Bu Veronica bilang gitu kan, di situasi pandemik ini justru perempuan itu yang dapat pressure luar biasa, paling berat. Kenapa? Karena when pandemic kan everybody stay at home, work from home gitu kan ya. Before kalau kita bekerja ya kita keluar dari rumah and then kita fokus di kantor doing pekerjaan dan support system kita yang kemudian membantu kita dalam memanage tugas-tugas kita sehari-hari. Tapi ketika itu pandemi semuanya di rumah, ada suami yang di rumah,
ada anak yang sekolah dari rumah gitu ya. Kemudian kita sendiri juga harus bekerja dari rumah gitu kan. Meanwhile tugas kita sebagai istri karena suami di rumah pasti kita harus melayani suami gitu kan ya. Yang mendadak biasanya suami kalau di kantor gitu ya bisa ngambil minum sendiri, ambil bikin teh sendiri karena dia di rumah ada lihat lagi ada istrinya juga lagi di rumah, pasti dia tendensinya cenderung minta tolong istrinya untuk membuatkan tehnya gitu. Padahal kalau di kantor bisa buat sendiri kan gitu ya. Ya. Kemudian anak juga sama gitu, kalau dia ke sekolah biasanya ada gurunya yang mengassist gitu ya, cara mengerjakan tugasnya gitu. Tapi ketika ada ibunya di rumah gitu ya, anaknya pasti minta ibunya yang assist gitu kan. Jadi manja ya Bu cenderung ya. Jadi manja. Sementara ibunya sendiri harus punya schedule Zoom yang nggak pernah berhenti gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa berat pressure-nya gitu ya untuk range-nya untuk seorang ibu atau perempuan ya di situasi yang seperti itu. Tapi kalau kita terbiasa dengan berpikir tadi ya dengan pola yang lebih sistematik gitu. Ya karena kita terbiasa tadi ya membuat perhitungan-perhitungan, menentukan priority gitu. Maka ini toh akhirnya bisa dikontrol dengan baik. Gitu ya. Setuju sih Bu Handayani ya, kalau kita sudah terbiasa dengan pola pikir sistematis, semua bisa terencana dengan baik ya. Mudah-mudahan gitu ya. Itu tantangan buat para wanita khususnya para ibu. Terima kasih Bu Hani atas tanggapannya. Oke, selanjutnya kembali ke Ibu Veronica kembali nih. Apa saja sih Bu yang perlu dipersiapkan bagi anak-anak perempuan untuk bisa masuk di dunia STEM dan apa saja tantangannya sehingga bisa kita antisipasi sejak dini, sejak awal. Karena hari ini juga kan sudah bergabung nih para ibu, para pengajar, para siswi yang ingin mengetahui juga insight dari Ibu. Ya, mungkin kalau dari sisi orang tua ya, there should be like a level of awareness bahwa STEM ini memang industri yang menjanjikan, adanya mungkin lebih banyak kampanye lagi atau kali ya kita yang di industri STEM yang memajukan STEM. Tapi sekali lagi justru karena pandemi orang tua lebih paham pentingnya teknologi. Nggak ada smartphone, minimal smartphone ya, nggak usah ngomong iPad sama laptop deh, minimal ada smartphone, harus ada smartphone untuk bisa sekolah kan anaknya. Nah itu justru yang menurut saya STEM ini jadi akan terlebih terakselerasi lagi ya, yang dimana kita bisa meningkatkan awareness kepedulian dari orang tua lewat teknologi yang jauh lebih efektif dan efisien dalam pengalaman YCAP. Jadi itu yang satu. Lalu minat dari si anak itu juga perlu jangan dipadamkan gitu. Kalau mereka mau masuk kayak misalnya jadi peneliti atau masuk ke bidang matematik harus disupport. Itu penting dan tentunya kolaborasi ya dengan sekolah, dengan pemerintah dan juga role modeling. Ini perlu ada Instagram atau Telegram kali ya, selebriti Instagram yang mungkin bicara dari yang adalah mungkin pemikir, peneliti, researcher tapi yang cool gitu. It has to be cool. Dan ini yang kita coba misalnya dengan Mastercard ini kita kan sudah lakukan programnya Girls for Tech. Ini sebenarnya salah satu cara sebenarnya untuk mendaratkan kayaknya ya. Kadang-kadang kalau ngomong terlalu di atas tuh orang pada takut matematik, pada takut fisika gitu ya. Tapi ketika ini didaratkan dalam bentuk misalnya coding, dalam bentuk cyber skills gitu ya, yang memang dibutuhkan pada saat kita ngurusin Instagram sendiri, kali main Facebook, hal-hal ini dibutuhkan. Nah ini yang harus dibikin relevan yang saya harus garis bawahi dan juga dibutuhkan oleh zaman ini. Kalau enggak udah zaman gini gitu bisa ketinggalan banget ya kalau kita enggak masuk ke arah teknologi. Tapi tantangan tentunya besar karena kalau kita lihat dari data yang kita lihat ya I think this is one of the data I saw in Investing in Women, also our partner. Kita bersama dengan Investing in Women bikin impact
investment for women empowerment in Indonesia yang diangkat oleh Kata Data ini menarik sekali karena kira-kira setengah dari perempuan ya yang responden, half of the respondents women respondents kurang tertarik memang dengan STEM karena kuatnya katanya sentimen dari dominasi laki-laki. Waduh, kalau saya malah lebih senang bersaing gitu kan, dan menunjukkan bahwa kita lebih bisa. Nah ini kenapa? Mungkin karena ada itu tuh self confidence ya yang perlu ditingkatkan dan juga purpose-nya mau kemana ya kalau saya masuk sini, jadi harus jelas, ada kejelasan, clarity on the career path itu juga penting. Dan ada sekitar setengah lagi perempuan percaya katanya pekerjaan STEM, which is mungkin secara profesional atau sebagai researcher, katanya tidak sesuai dengan perempuan. Nah, the biggest enemy is mindset. How do we actually break this barrier ya? Gimana kita bisa menyelesaikan atau mematahkan tata cara pemikiran lama gitu? Apalagi ada dikotomi gitu kan, tadi yang Ibu Handayani bilang, oh anak IPA IPS, kalau zaman kita SMA ya Bu, masih gitu, masih IPA IPS gitu, fisika biologi gitu, kayaknya ada pengotak-kotakan, padahal sebenarnya untuk menggapai cita-cita di zaman teknologi 4.0 apa yang udah naik ke 5.0 gitu ya, customization of approach through technology. Ini yang harus jadi di blend in ke cara berpikir. Nah itu sebenarnya STEM itu cara berpikir, cara analisa. Tadi Ibu Handayani juga bilang saya juga senang kalau ngambil pegawai yang backgroundnya sains. Kenapa? Karena minimal daya analisanya sudah lebih ada. With all due respect, bukannya anak-anak sosial enggak, tapi zaman saya juga ya, saya ngomong generasi aku ya. Kalau anak kita lari ke IPA, saya anak fisika juga, terus terang lari karena nggak mau banyak apa tuh namanya ngafal. Kalau di IPS tuh berasanya kayak banyak hafalan gitu zaman dulu. Kalau saya sih begitu gitu. Jadi kita memang lari ke matematik dan fisika biologi karena berpikir perlu pengertian. Nah itu sebenarnya yang perlu ditekankan. Jangan ditakutin gitu. So this is not a sector to be feared, but it's actually satu sektor yang bisa menopang benar-benar akselerasi dari perkembangan dari teknologi dan juga segala sektor yang lain gitu. Bunga. Jadi jangan ditakutin karena STEM udah jadi bagian dari pola pikir kita, kalau bisa udah jadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari gitu ya Bu Veronica ya. Iya. Betul. Oke. Dan tentunya kita juga mau mengajak para ibu juga untuk support anak-anaknya, minatnya seperti apa, spesifik. Mungkin juga bisa disupport juga kesiapan teknologinya di rumah atau di sekolah gitu untuk para pengajar. Dan kita juga butuh sosok-sosok influencer yang inspiratif seperti itu ya Bu ya. Oke. Melanjutkan penjelasan dari Ibu Veronica tadi, berdasarkan data Bank Dunia nih Bu ya, World Bank, Indonesia diprediksi akan menghadapi kekurangan sebanyak 9 juta tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital di tahun 2030. Untuk itu perlunya ada kerjasama antara sektor publik dan juga swasta untuk turut menghadirkan solusi. Nah, sebagai perwakilan dari sektor swasta, saya juga ingin bertanya kepada Ibu Allison kali ini mengenai peran dan juga inisiatif Mastercard terkait hal ini. Mrs. Allison, Mrs. Veronica already mentioned about Girl for Tax. Okay, what has Mastercard done to support the government's effort to produce more skilled STEM talents? Well, so Veronica's already mentioned Girls for Tech and our partnership, which has been amazing. And as she mentioned, right, as we think about how do we empower girls? How do we create a digital economy that's inclusive of everyone, everywhere throughout Indonesia? We really need to think about it as a funnel, right? You need to capture young girls, get them excited about STEM and education, show them a pathway forward that's a wonderful career, a fulfilling career, and give them those role models. And as Veronica already said, that mindset and shifting that mindset early is very, very important. And at MasterCard, we did just that. In 2019, we launched a flagship program, which is called the MasterCard Academy
2.0. And we deliberately took a generational approach, working first with young girls in partnership with YCAB to excite them about STEM. Veronica and the entire team have done an amazing job because not only are they working with girls, they're also working with boys and teachers to really help shift the entire ecosystem and the thoughts around what does STEM education actually lead to. Within the MasterCard Academy 2.0, we work first with girls, and then we also work with SMCAs and vocational students to provide them skills that enable them to get jobs in the cybersecurity space. And so that is really important as we think about moving through that funnel. And to ensure that the digital economy really leaves no one behind, we also work with entrepreneurs and mid-career professionals, providing mentoring support around cybersecurity, but also around digital marketing and business skills. And that mentoring piece comes back to exactly what Veronica had said earlier of we really need to start to shift the mindsets of people around what can the digital economy do for them, how can they optimize the benefits for themselves, and how do we ensure that people feel empowered with the skills and the know-how to be able to succeed, because that's ultimately what we all want to see in Indonesia. Okay, so Girls Vortex goals is encourage women's interest and involvement in STEM. Absolutely. Okay. Mrs. Allison, can you please explain further about Girls Vortex program and what is the next plan for this program? Certainly. So right now we are about midway through, or a little bit beyond midway through, our 3-year commitment. We've committed to bring 100,000 Indonesians, or empower them with the skills to succeed in the digital economy. Our goal is to help Indonesians go digital for a lifetime. And so as we look to this last year and a half of our program, we'll start to assess and do an impact assessment to really understand what has been the behavior change, how has that impacted Indonesians, and then based on those learnings, we'll look to see how do we scale and what should be the next step in our journey together to really broaden and expand an inclusive digital economy. Yeah. Okay, thank you, Mrs. Allison. Now we go to Ibu Veronica. Ibu, sejauh ini langkah apa saja yang sudah dilakukan Mastercard dan YCAP Foundation dalam program Girls Vortex ini? Sejak tahun 2020 sudah berjalan program ini, Ibu? Iya, kayaknya kita pas COVID itu, pas udah harus launching, agak panik juga di awal, tapi kemudian kita malah bisa mengembangkan ya program masuk ke approach tadi yang saya bilang gamification, yang sebenarnya meningkatkan lagi minat dan kayak appetite ya dari pelajar. Nah, dari sejak itu setahun ini kita jalan, sudah tadi disampaikan Allison juga hampir 30.000 dari 60.000 target yang kita akan jangkau, di mana memang judulnya sih Girls Vortex, tapi kita memang tetap inklusif. Ada sekitar 2.000 anak laki yang turut dalam program ini juga, di mana kita juga menjangkau guru-guru ratusan, sudah dibina, sudah dilatih 341 di 67 kota, 13 provinsi. Jadi cukup rata se-Indonesia. Itu yang terjadi, dan yang saya pikir yang menarik adalah dari outcome dari program. Kalau kita ngomong output kan cuma angka, tapi ya oke lah angkanya sekian puluh ribu, 29.695 jangkauan gitu ya, hampir 30%. Tapi hampir 30.000, sorry. Tapi ketika kita ngelihat bukan cuma berapa orang yang dilatih, tapi yang dilatih rasanya apa? Ada perubahan tadi sikap, mungkin pengetahuan atau behavior yang tadi disebut oleh Allison. Jadi kita bikin survei biasa pre and post gitu ya, tes, dan di situ kita melihat bahwa ada peningkatan dari kemampuan skill STEM-nya yang diajarkan. Itu macam-macam ya yang diajarkan, mulai dari cryptologist, fraud detection, banyak lah pokoknya modulnya. Tapi in general about 74%
74% yang ada kemajuan, pengertian, lebih proficient lah istilahnya untuk menggunakan teknologi, dan di mana feedback dari participants kita, students kita merasa yang paling penting ya, skornya 9,1 dari 10 merasa berguna. Berguna, minimal udah berguna. Yang kedua hampir 9, 8,7 dari 10 skor merasa puas dengan pendekatan gamifikasi itu. Jadi memang kita melihat ada feedback, ada outcome dari program ini yang kedepannya tadi kalau kita mau koneksikan dengan pekerjaan misalnya jobs ya, anak-anak ini kan masih anak sekolah jadi belum usia kerja ya. Tapi nanti I think on the scale that Alison mentioned, how we want to scale it, how we want to actually make more meaning dan create more impact is through jobs pretty much. But then we need to kind of adjust the age group of approach because they are still young at this point. Mungkin maybe I don't know in the future we probably can target a particular readiness for job through technology. It's kind of interesting because you can see the SROI, the social return on investment, very quickly in terms of impact. Kalau anak yang kali ini anak-anaknya masih usia belum bekerja, itu masalahnya aja, Mbak Bunga. Jadi kalau saya sendiri merasa ini merupakan pendekatan yang paling baik ya, dan paling cepat kita bisa menjangkau 30.000 dalam 1 tahun ini ya kira-kira lewat semuanya online gitu dan ternyata bisa. So thank you for that. Jadi targetnya total 60.000 dan sekarang sudah mencapai target 30.000, udah setengahnya. Padahal seharusnya selama 3 tahun ya program ini berlangsung. Ini baru 1 tahun. Setahunan lebih lah, udah setahun lebih. Iya, dari target totalnya 60.000 itu dicapai seharusnya dalam 3 tahun, tapi ini setengahnya saja sudah 1 tahun gitu ya Bu ya. Berarti sudah lebih dari target, bisa dibilang seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi sudah menjangkau mana saja nih Bu? Jawa Timur? Iya mulai dari Sumatera Utara, Padang ya, Bengkulu, Bali tentunya, Jawa semua ya, semua Jawa. Greater Jakarta, Jabodetabek, West Kalimantan, South Kalimantan, Banten, dan South Sulawesi. Ya mungkin Papua yang nanti next kali ya, setelah PON. Oke, setelah PON. Oke, tadi outputnya ini adalah peningkatan kemampuan dan juga pola pikir, dan nanti goals-nya dalam jangka panjang untuk dunia pekerja kelak menjadi pemimpin-pemimpin seperti Ibu Veronica, Ibu Alison, dan juga Ibu Handayani gitu ya. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Baik, kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mastercard dan juga YCAP Foundation mengenai inisiatif untuk meningkatkan peran perempuan di bidang STEM, juga tadi dikatakan Ibu Alison bahwa ini tidak hanya pendidikan saja, tapi secara jangka panjang juga target kita akan banyak pekerja-pekerja wanita yang calon pemimpin tentunya juga tertarik di bidang STEM. Nah, selanjutnya saya ingin kembali bertanya ke Ibu Handayani mengenai bagaimana pendidikan STEM yang telah ditempuh beliau ini membantu karir beliau sebelumnya hingga menjadi Sri Kandi di dunia perbankan dan tentunya sangat menginspirasi banyak orang khususnya para wanita. Ibu Hani bisa diceritakan kepada kami semua ini bagaimana sih Bu pengalaman Ibu saat menempuh pendidikan dan melakoni karir di bidang terkait hingga saat ini kembali atau beralih ke dunia perbankan. Apa sih Bu yang membuat Ibu tuh jatuh cinta gitu dengan dunia perbankan? Mungkin berangkat dari ketika sekolah ya. Ketika sekolah saya memang dari kecil itu nggak tahu, saya suka banget yang namanya pelajaran matematik itu sangat cinta gitu ya. Pokoknya kalau udah bicara hitung-hitungan itu kayaknya duduknya paling depan deh gitu. Terus kalau bicara fisika juga, bahkan misalnya waktu zaman dulu kalau fisika dapat nilai 8 nangis gitu, pengennya 9 atau 10 gitu, kira-kira kayak gitu ya zaman dulu tuh. Jadi nggak tahu, senang sekali gitu dengan pelajaran itu karena benar-benar membuat kita menjadi kritis untuk berpikir, untuk mencari tahu
sesuatu rumus itu latar belakangnya apa, kira-kira seperti itu ya. Itu basic yang mungkin kenapa kemudian saya sangat suka gitu yang related to STEM ini. Nah kemudian yang pasti ketika saya kemudian kuliah di kedokteran gigi gitu ya, yang sebenarnya memang waktu itu pengennya ITB, tapi karena ibu saya pengen anaknya jadi dokter, ya sudah, kalau orang tua yang minta kayaknya memang itu harus kita bisa penuhi gitu. Dan akhirnya iya tadi saya bilang logiknya adalah kalau kita bisa memenuhi apa yang diharapkan orang tua, biasanya kita bisa mendeliver sesuatu yang lebih baik lagi. Dan kenyataannya memang begitu gitu. Setelah dari kedokteran gigi masuk ke perbankan, ternyata juga banyak atau pengetahuan yang related to kedokteran juga bisa diimplement kok di perbankan, dari sisi hospitality-nya misalnya, dari sisi caring-nya gitu ya. Ternyata bisa gitu, sama gitu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, kalau kita punya dasar berpikir secara pemahaman tentang mathematics, logic thinking tentang statistik, kemudian kita bicara mengenai teknologi gitu. Itu kita punya positive mindset yang kita percaya bahwa setiap ada satu challenge itu pasti ada solusinya loh gitu. Jadi saya selalu melihatnya seperti itu gitu. Nah, itu mendasari cara kita berpikir dalam meniti karir juga. Dan gitu. Jadi kalau Bunga tadi tanya gimana implementasi ke pekerjaan. Ya, kalau kita paham mengenai teknologi, kita paham mengenai hitung-hitungan, at the end kan kalau kita bekerja yang diharapkan adalah financial output gitu kan ya, hitung-hitungan mathematics tentang bagaimana sebuah usaha ini bisa sustain gitu. Dan kemudian kita bicara teknologi, kita selalu bicara inovasi. Di dalam pekerjaan kita selalu bicara inovasi gitu. Nggak pernah ada pekerjaan yang hanya stay gitu, diem tanpa melakukan sesuatu hal yang baru. Karena kan sekitar kita berubah, tentu kita harus bisa melihat perubahan itu direspons gitu dengan inovasi-inovasi yang baru. Jadi menurut saya kalau kita memiliki dasar pemahaman tentang science, teknologi gitu ya, mathematics, itu rasanya kita punya fondasi untuk berpikir lebih tertata, terstruktur gitu, sehingga ketika kita mendapatkan suatu challenge, melihat sebuah opportunity, kita dengan mudah membuat kanvas gitu, memetakannya dengan baik, kemudian membuat ukuran-ukurannya gitu. Kira-kira kayak gitu implementasinya Bunga di pekerjaan. Menarik ya Bu, dari dokter gigi ke perbankan, banknya juga dari satu bank ke bank berikutnya gitu ya. Ya bisa implementasinya tuh dari sisi caring-nya tadi ya Bu, sisi hospitality-nya, logic thinking-nya, positive mindset ya. Dan yang paling menarik adalah setiap challenge pasti ada solusinya. Jadi kita udah terbiasa membuat kanvas di pikiran kita, di kepala kita ya Bu ya. Betul. Oke, Ibu bisa diceritakan kembali nih, kita kembali membahas mengenai pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. Bagaimana mengalahkan blocking mental, di mana pekerjaan yang Ibu geluti saat ini memang lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki? Kalau saya sih melihatnya laki-laki dan perempuan itu sebuah pasangan yang harus berjalan secara serasi. Contohnya gini, kalau kita pakai sendal, itu kan kiri kanan ya. Kalau kiri semua kan susah jalannya, gitu ya kira-kira. Itu juga laki dan perempuan. Jadi, tapi kita tahu bahwa dunia kita itu memang benar-benar di situasi yang memang male dominated. Kenapa? Ya kita bicara mengenai misalnya nih. Saya selalu buat perumpamaan. Kita naik misalnya kendaraan umum, bus misalnya gitu. Bus itu yang ngedesain laki-laki. Kenapa bisa laki-laki? Karena kalau kita berdiri kita harus pegangan tangan gitu, gantungannya itu di atas ya. Nah itu kalau buat perempuan kan nggak nyaman ya desain itu.
ya memang itu didesain oleh laki-laki. Jadi kita perempuan harus menyesuaikan, kan gitu ya. Kita naik bus gitu kan ya, tangganya juga tinggi-tinggi gitu kalau kita mau naik gitu. Itu karena didesain oleh laki-laki, sehingga lebih nyaman buat laki-laki, buat perempuan sulit. Kenapa? Karena kan perempuan misalnya pakai skirt yang mungkin apa namanya bentuknya lebih A-line gitu, aku agak susah gitu kan, seperti gitu ya. Jadi pensil skirt gitu. Jadi memang ya itu kenyataannya gitu. Tapi kita harus membuat itu menjadi sebuah apa namanya kesempatan buat kita untuk bisa menunjukkan diri bahwa seharusnya kalau kita lebih berperan gitu, lebih berperan, maka kita bisa menentukan desain yang sebenarnya sesuai dengan yang diinginkan oleh perempuan, kan gitu ya. Nah, tapi saya selalu bilang bahwa kita ini perempuan seringkali melimit diri sendiri gitu. Melimit itu mindset kita ya. Bahwa ini opportunity hanya terbuka untuk laki-laki. Padahal nggak ada loh yang membuat sign it, pekerjaan ini laki-laki aja, nggak ada tuh sign it-nya gitu kan ya. Jadi semua pekerjaan sebenarnya terbuka opportunity untuk perempuan dan laki-laki. Tapi kadang-kadang perempuan yang melimit diri sendiri, kayaknya saya nggak bisa dia mengerjakan ini, gitu kan, karena kendala ini itu gitu. Nah jadi menurut saya sih saya justru mengencourage sekarang di situasi kita beruntung kita berada di Indonesia, di mana negara ini amat sangat terbuka memberikan opportunity, kesempatan kepada perempuan untuk bisa menunjukkan gitu ya, menunjukkan kemampuannya gitu. Jadi saya sih justru mengajak perempuan tuh, khususnya karena ini girls juga, anak-anak perempuan harus punya percaya diri, dan mindset kita harus kita bongkar bahwa perempuan itu bisa melakukan apa saja sesuai yang kita mau gitu, dan kita bisa berjalan bersama-sama dengan laki-laki, karena mereka memang kita pasangan dari mereka, seperti sandal tadi, kiri dan kanan itu harus selalu ada, karena kalau kiri semua susah jalannya, kanan semua juga susah jalannya, gitu kira-kira. Oke, Ibu terakhir nih Bu, pertanyaan untuk seluruh pembicara. Saya ke Bu Hani terlebih dahulu. Pesan bagi anak-anak perempuan yang saat ini masih duduk di bangku pendidikan agar bisa tangguh dalam menghadapi tantangan dan sukses di dunia pekerjaan. Ibu Hani silakan. Untuk semua anak-anak perempuan Indonesia yang hebat, ke depan kita menghadapi tantangan yang luar biasa, berbeda dengan mungkin di masa saya. Dan ke depan kita melihat Indonesia itu 70%-nya dikuasai oleh usia produktif dari usia 18 sampai 40 tahun. Jadi kalau kita bicara 2030, sekarang 2021, ada 9 tahun bagi kita semua anak-anak perempuan Indonesia untuk menyiapkan diri, untuk kita bisa bersaing gitu ya, dan kita bisa menyiapkan juga untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia yang kita cintai, supaya kita memberikan makna agar Indonesia menjadi lebih tangguh dan lebih hebat. Oke, terima kasih Bu Handayani, luar biasa insight-nya hari ini. Terima kasih Ibu, tadi banyak sekali ya poin-poin yang kita catat hari ini. Bongkar limit mindset para perempuan gitu ya. Kita harus lebih percaya diri dan siap menghadapi tahun 2030 di mana 70%-nya dikuasai oleh usia produktif. Siap bersaing ya Bu ya. Oke, kalau gitu pertanyaan yang sama saya persilahkan Ibu Veronica untuk menjawab, apa pesan bagi anak-anak perempuan yang saat ini masih duduk di bangku pendidikan agar bisa tangguh dalam menghadapi tantangan dan sukses di dunia pekerjaan. Ibu? Yang saya dengar berkali-kali dari beberapa narasumber itu soal mindset ya. Jadi ini memang your biggest enemy is yourself. Jadi ketika kita harus tadi tuh membongkar pemikiran-pemikiran lama, ya kan, paradigma lama, kita harus berani. Karena kalau udah nggak berani sekarang, mau kapan lagi, ya kan? Dan teknologi sudah terbuka untuk kita nih sebagai pelajar untuk menjajah. Saya pakai kata-kata itu, menjajah dunia teknologi,
dan kita bisa berkarya apa saja. Jadi mungkin mindset itu breaking that glass ceiling over your head, thinking you can't, you shouldn't be there. Tapi ternyata kita kontribusi, kita ya sebagai anak perempuan sih, look at us, semuanya kan perempuan di sini, dan kita bisa melakukan sesuatu yang bermakna untuk bangsa dan negara. Tapi jadilah diri sendiri, itu penting karena you have to follow your own heart, your own calling, jangan ikut-ikutan juga gitu. So be the authentic you, karena itu yang akan lebih berharga ya going forward. Dan tentunya pasti berkonsultasi dong sama orang tua. Kita juga punya anak, pasti senang sekali kan Ibu Handayani, Allison, if our children come and ask for advice. Jadi jangan lupakan bagian itu. Orang tua mungkin kadang-kadang di mata kita suka obsolete gitu ya, udah nggak cocok zamannya. Tapi pasti deh, karena simply kita lebih tua, pasti kita punya banyak pengalaman, kita lebih punya banyak insights mungkin ya. Dan itu yang saya pikir perlu juga ada alignment dengan orang tua untuk harmoni. Tentunya di rumah jangan berjuang untuk diri sendiri lalu berantakan hubungan keluarga, tapi ingat juga untuk bersama dengan keluarga ya, menentukan hal-hal yang kamu sudah putuskan gitu untuk masa depan. Setuju sekali Ibu Veronica ya, harus mempertimbangkan juga masukan dari ibu, dari keluarga. Karena ketika nanti kita berprofesi, ke depannya juga didukung sama orang tua tuh menyenangkan sekali ya Bu ya. Enak banget, jadi enak harmoni ya, jadi nggak ada friksi gitu kan, enak ya. Gini, Betul. intinya kita dengar aja, masukan terima aja, nggak selalu gimana, tapi yang penting berdialog lah, jangan jerit-jerit. Kadang-kadang anak-anak sama orang tua tuh nadanya tinggi, jadi nggak bisa berdialog. Intinya komunikasi. Komunikasi tenang aja, nadanya rata aja, yang penting tonasi ya kan dalam Jangan ngegas ya Bu kalau kata anak sekarang. Okay, thank you Ibu Veronica, luar biasa sekali. So now to Mrs. Allison, what is the essence message for girls out there who are still pursue their study and dreams in high school or college, so that can be strong and tough to facing the challenges and finally can be success to at the professional world? Okay, Mrs. Allison. Oh, apologies. So the advice I'd give to girls is really to follow your dreams, to not let anyone define your dreams for you, and to know that only with hard work are those dreams achievable. And everybody is really rooting for you. And I think society has evolved so much that, and we still have further to go, but this idea that we can achieve our dreams is even more possible than it was when I was growing up. Oke, kita bisa mencapai impian kita, our dreams. Bagaimana kita mengimplementasikan STEM tadi, education, support dari keluarga, support dari pasangan nanti, dan juga punya balancing ya antara wanita dan perempuan. Thank you so much Mrs. Allison for your insight about STEM education. Terima kasih juga kepada Ibu Veronica, Ibu Handayani, suatu kebanggaan bisa mendengarkan insight dari para wanita hebat. STEM education is crucial in the world of women empowerment as it is a gateway to better living standard, better enlightenment, and to balance out this male-dominated field. 3 incredible women in our webinar today is the proof that women should excel in any field, especially in STEM. When women can do it, girls will be inspired. Kita beri applause dulu untuk ketiga pembicara kita, boleh? Secara virtual, luar biasa, Ibu. Oke, selanjutnya kita tahan dulu Ibu, jangan kemana-mana. Saya akan menyapa para partisipan yang sudah hadir dari tadi menyimak pembicaraan. Kita akan masuk ke sesi kuis. Untuk para partisipan siang hari ini, bagi yang dapat menjawab pertanyaan dari saya akan berkesempatan untuk mendapatkan merchandise istimewa dari Mastercard. Silakan masukkan jawaban Anda melalui kolom chat dan kami akan memilih 3 orang partisipan pertama yang dapat menjawab dengan benar ya. Jadi paling cepat dan paling tepat. Format menjawabnya silahkan diketik nama, underscore, telepon Anda, underscore, jawaban di kolom Q&A. Jadi saya revisi di kolom Q&A ya, bukan di kolom chat ya. Oke,
Pertanyaannya adalah, oke, siap-siap untuk menjawab, siap-siap diketik di kolom Q&A. Apa yang dimaksud dengan STEM? Itu dia. Apa sih yang dimaksud dengan STEM? Ini basic banget. Jadi pasti tahu jawaban yang dari tadi kita bahas STEM, pendidikan, bidang STEM yang kita bahas dari tadi bersama 3 narasumber. Sekali lagi saya ingatkan, format jawabannya adalah nama, underscore, telepon, underscore, jawaban di kolom Q&A. Oke, sekali lagi pertanyaannya boleh ya? Apa yang dimaksud dengan STEM? Oke, sudah siap? Dijawab, saya tunggu. Sekarang juga kita akan memilih 3 yang berhasil menjawab dengan tepat dan juga tepat. Nanti kami akan umumkan siapa saja yang beruntung pada hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita akhiri webinar ini, saya juga ingin mengajak para pembicara untuk bersiap-siap. Kita akan mulai sesi foto bersama sambil menunggu jawaban. I would like to invite Mrs. Allison, Ibu Handayani, Ibu Veronica to open the camera also. We'll take the picture to memorize this special moment. On my countdown, 3, 2, 1. Okay, once again, 3, 2, 1. Thank you very much, Mrs. Allison, Ibu Handayani, dan juga Ibu Veronica. Ibu, kita akan menunggu dulu ya Bu, jawaban yang paling tepat hari ini. Apakah sudah ada pemenangnya? Oke, sambil menunggu jawaban, sekali lagi, tulis dengan nama, underscore telepon, underscore jawaban di kolom Q&A. Sekali lagi Ibu Veronica, saya masih penasaran juga nih Bu ya, kalau tadi sempat membahas Girl for Text ini sudah berjalan dari bulan Agustus 2020 dengan berbagai pelatihan gitu ya. Basicnya adalah gamifikasi online. Ini dilakukan selama berapa hari untuk program ini Bu? Ya, jadi mungkin tatap mukanya atau lewat Zoom lah ya, in this case Zoom atau hybrid kadang-kadang karena mereka sebagian di sekolah, itu terjadi 1 minggu lah, kira-kira 5 hari sekolah, 5 hari sekolah, lalu mereka nanti dikasih waktu untuk memainkan mungkin ya, bahasanya betul, memainkan modul gitu kan, gamifikasi. Karena gaming ya Bu? Jadi nanti ada biasalah pre and post test di depan sama di belakang supaya kita bisa melihat apakah ada peningkatan dari pengetahuan dan juga tadi disebut bahasanya apa ya, kemampuan untuk tergantung topik apa yang diambil gitu, topiknya kan macam-macam. Ada 5 materi pembelajaran gitu ya Bu yang bisa dipilih ya? Ya, betul. Oke, ada software engineer, kemudian cryptologist, fraud detective. Ini menarik ya, kayak benar-benar main game aja gitu ya Bu ya. Kemudian cyber security specialist, ada juga designer engineer. Ya, paling penting tuh yang cyber security. Ini ya, cyber security. Oke. Terus di sini tidak hanya peran para siswanya juga, tapi peran guru juga dilibatkan begitu ya Bu? Ya, iya, karena kita harus memberdayakan guru kan. Jangan juga girl empowerment, boys left behind, teachers left behind, jangan sampai begitu. Harus sejajar. Tadi kayak Ibu Handayani bilang pakai sepatu kan kiri kanan, nggak mungkin kanan kanan terjatuh gitu kan. Semuanya berdampingan untuk saling support. Berdampingan. Dan saya pikir tuh benar banget. Mungkin satu kata yang saya teringat ketika Ibu Handayani bilang itu tuh complementary ya. Kita punya role yang complement each other dalam dunia in general ya kan. Yang muda, yang tua, murid, guru, tapi pria, wanita juga. Jadi memang ini complementary roles yang memang diciptakan ya oleh Tuhan gitu. Ini kan sesuatu yang tidak bisa kita lawan gitu. Jadi memang ya harus inklusif, itu poinnya. Oke Bu, nih nanggung rasanya ya sebelum saya bacakan pengumuman pemenang. Mungkin closing statement singkat dari masing-masing pembicara boleh ya Bu, satu kali lagi deh. Ini bukan pertanyaan, ini mungkin bisa di-highlight semangat buat kita semua hari ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan para generasi muda, para wanita-wanita. Silahkan Ibu Veronica. Waduh, ya saya pikir dunia di kemudian hari atau even hari ini ya, wanita merupakan sosok yang semua orang bilang multitasking, benar bagian itu, tapi dia juga bisa multi makna
itu kan bisa ada makna di keluarga, makna di terhadap komunitasnya, negara dan bangsanya juga gitu. Jadi memang itu tuh role itu jangan dihilangkan. Saya pikir that's the beauty of us women to kind of connect the world with that heart, I guess, caring ya. Ada ada lebih servantship-nya, pelayanannya, juga kepeduliannya, juga cintanya gitu. Dan saya pikir that makes our world beautiful. So keep it up. Keep it up the multitasking skill. Oke, thank you. Ibu Handayani, closing statement. Oke, saya selalu bilang sama semua ini ya perempuan, khususnya anak-anak perempuan, kita harus bangga gitu ya, kita dilahirkan sebagai perempuan gitu karena banyak kelebihan-kelebihan yang secara biologi gitu ya. Itu kita miliki dari ciptaan Tuhan. Jadi tentu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri dan kita harus juga memberikan kontribusi untuk lingkungan sekitar kita, karena dengan berbuat banyak untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat sekeliling kita, saya yakin kita bisa hidup jauh lebih bahagia. Sendiri kontribusi untuk lingkungan sekitar. Dengan begitu kita akan jadi lebih bahagia. Terima kasih Ibu Handayani, luar biasa. Oke, kesempatan terakhir Ibu Allison for the closing statement. Thank you so much. So we have a saying in English that if you want to go fast, you go with the private sector. If you want to go deep, you go with the government. But if you want to go far, we need to go all together. And when it comes to girls' empowerment and STEM education and a digital economy in Indonesia that includes everyone and benefits everyone everywhere, we need to go far. And so I hope that as we think and move forward, that we will think about how to collaborate across the variety of sectors, because it's only together will we be able to really succeed. Thank you so much, Mrs. Allison. Terima kasih Ibu Veronica, Ibu Handayani. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk ketiga speaker kita yang luar biasa hari ini, Girls Empowerment Through STEM Education. Dan selanjutnya, saya ingin mengumumkan pemenang siapa yang berhasil menjawab dengan tepat apa itu yang dimaksud dengan STEM. Sudah ada pemenangnya. Yang pertama adalah Andrea Sandra. Congratulations, Andrea. Dan pemenang kedua ada Agia Hermawan. Selamat. Dan yang ketiga adalah Ranggita Dwi. Oke, selamat kepada ketiga pemenang. Pemenang akan dihubungi oleh panitia. Dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para pembicara dapat memberikan manfaat, insight untuk para ibu, para partisipan yang telah hadir. Mewakili Mastercard dan MNC Portal, saya Bunga Harumdani mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, 5M, mencuci tangan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Akhir kata saya Bunga Harumdani undur diri. Terima kasih Ibu Veronica, Ibu Handayani. Thank you so much Mrs. Allison. See you in another event. Terima kasih Bunga. Thank you Mastercard, thank you Thank Allison. you. Terima kasih Thank Bu you Veronica. both. Kayaknya kita mesti ketemu deh Bu Veronica. Yuk, ya, lanjutan ya minggu depan. Baik, kalau begitu Oke, terima thank kasih you. sekali lagi. Sampai Thank you, jumpa di Allison. acara berikutnya. Selamat sore. Demikian tadi. Udah. Of all the numbers that matter in business, here's the one that matters most. 7.7 billion. Because that's how many people there are on this planet. We believe in an inclusive, sustainable digital economy that works for everyone. So every day, we work with banks, merchants, businesses, cities, and governments to solve human needs with human ideas. Every capability we build on, every investment we make, and every partnership we enter into is driven by Mastercard's mission to improve people's lives. We're helping retailers reimagine how people shop, developing new digital-first payment experiences,
helping independent workers thrive in the gig economy, enabling people and businesses to move money around the world, making transactions of all kinds safer and more secure, developing new artificial intelligence solutions to detect and fight fraud, giving people and businesses more control over their financial data, modernizing commercial payments for businesses of all sizes all around the world, empowering every business everywhere to drive economic equality, all in a pursuit of our vision of an economy where everyone can reach their potential. And we continue to redefine the look, the feel, and even the sound of a brand that touches the lives of billions of people every day. At MasterCard, we are here to help our partners help people. Because we believe when you start with people, you can start something priceless. Nama saya Indah Tiara Putri, umur saya 14 tahun. Seperti Indah kan ingin menjadi seorang dokter. Indah tentu harus lebih mengetahui tentang teknologi-teknologi di masa yang akan datang. Karena itu, kita tidak boleh tertinggal dengan zaman. Indah harus lebih giat belajar dalam mencapai cita-cita Indah. Kemudian orang tua di rumah pun sangat-sangat mendukung untuk kesuksesan Indah di masa yang akan datang. Dan Indah pun berterima kasih karena Indah menjadi salah satu perwakilan peserta program Mastercard Girl for Tech. Karena ilmu yang mereka berikan terhadap Indah, ilmu yang sangat bermanfaat bagi Indah sendiri untuk mencapai cita-cita Indah di masa yang akan datang.